Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah untuk persamaan diferensial biasa pada bab sistem persamaan diferensial linier dengan topik masalah nilai eigen yang berulang. Oke. Ya, oleh karena itu mari kita lihat sekarang materinya. Nah, untuk sistem linier homogen, itu nilai eigen yang berulang ada dua kasus ya, jadi nanti dibedakan menjadi dua buah kasus. Kasus pertama yaitu matriks koefisiennya itu berupa matriks yang simetris. Ya, simetri seperti yang kita tahu pada materi aljabar, ya, ketika kita punya suatu matriks, katakanlah A, ini akan sama dengan A transposnya. Nah, itu namanya simetris ya. Jadi A sama dengan A transpos. Nah, kalau matriks koefisiennya dia memiliki sifat simetri seperti ini, maka penanganannya untuk apa namanya untuk kasus matriks yang simetris ini dia akan sama dengan kasus yang ada di akar real dan berbeda. Ya, baik kita simak di sini. Nah, ketika kita punya suatu matriks, ya, di sini ukuran matriksnya adalah n kali n. Nah, dia memiliki m vektor. Ya, m vektor eigen yang bebas linier. Artinya kita punya di sini ada sebanyak m itu berarti dia akan kurang daripada n ya. Yang dia berkorespondensi dengan hanya satu saja nilai eigen. Jadi K1, K2 sampai Km ini bisa dihasilkan ya, vektor-vektor eigen yang ini sampai Km itu bisa dihasilkan hanya dengan hanya dengan satu nilai eigen saja. Nah, padahal nilai eigen ini dia multiplisitasnya adalah M. Nah, biasanya matriks yang seperti ini itu adalah matriks yang simetris. Nah, matriks simetri dia mempunyai sifat A sama dengan A transpos. Nah, untuk matriks simetri nantinya ketika kita punya satu nilai eigen yang bermultiplisitas M, ya, itu jangan khawatir, biasanya nanti kita akan ketemu dengan vektor eigen sebanyak M juga. Jadi ini tidak berpengaruh ya. Tidak ada perbedaan dengan perilakuan yang dilakukan pada saat kita membahas nilai eigen yang real dan berbeda ya. Nah, sehingga solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut dia akan memuat ini C1 K1 eksponen lambda 1 T. Jadi ini sama saja polanya dengan yang ada di akar real berbeda ya, akar real yang nilai eigen real yang berbeda. Ini ada K1, ini ada kombinasi linear antara C1 K1 dan seterusnya sampai Cm Km eksponen lambda 1 T. Nah, di sini kan M-nya itu kan kurang daripada N ya. Ya, sisanya yaitu tergantung nanti akar-akarnya apa. Apakah akar real berbeda, berarti nanti sisanya ditambah dengan suku-suku yang memiliki nilai eigen yang sisanya di situ. M kurang dari N. Ya, di situ ya. Berarti tinggal N min M lagi. Ada sebanyak N min M lagi nilai eigen yang perlu dicari. Nah, kalau misalkan di sini multiplisitasnya sebanyak M, pasti dia akan memuat ini kalau ternyata dihasilkan dari satu nilai eigen ya yang bermultiplisitasnya M dihasilkan sebanyak M vektor. M vektor eigen di situ. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nilai eigen dari matriks yang simetris, di sini perhatikan bahwa masalah kita adalah X dot sama dengan ini ada satu matriks koefisiennya dikali dengan X. Kalau kita lihat di sini, si A-nya kan ini kita misalkan sebagai A ya, ini adalah A-nya. Kalau kita lihat di sini A itu akan sama dengan A transpos. Nah ya, kenapa? Karena kalau kita transposkan yang ini A itu sama dengan apa? Sama dengan hasilnya di sini adalah ini yang kolom yang ini 1 min 2 dengan 2 itu kita jadikan baris 1 minus 2 kemudian 2 ya. Kemudian di sini juga ada baris kedua min 2 1 min 2 jadikan sebagai ke sini kolom yang ini ya, kolom kedua. Jadinya min 2 1 2 kita jadikan sebagai baris di sini min 2 1 minus 2
Lalu yang kolom ketiga kita jadikan baris di sini 2, minus 2, 1. Dan kalau kita perhatikan di sini 1, min 2, min 2 untuk baris 1, baris 2-nya ini kita bisa lihat, min 2, 1, min 2 ya. Kemudian ini ada 2, min 2, 1, ini min 2, min 2, 1. Jadi artinya itu sama antara A transpose dengan A ini ya, A transpose dengan A gitu. Sehingga ini kita katakan adalah matriks yang simetris. Nah, selain dari itu juga kita bisa melihat dengan cara ini sih sebetulnya lihat aja di diagonalnya, ini diagonal utama. Perhatikan yang bercermin dengan diagonal utama. Ya, tanpa kita mentransformasikan, kita sudah bisa menebak di sini ada minus 2 dengan minus 2. Kemudian ini bercermin 2 dengan ke diagonal utama ini cerminannya atau yang refleksinya 2 juga. Ini min 2 dengan min 2. Nah, kalau ada sifat yang seperti ini, itu dikatakan bahwa matriks koefisiennya di situ adalah matriks yang simetris, gitu ya. Itu untuk mengetahui apakah dia simetris atau enggak. Nah, bagaimana perlakuannya untuk matriks yang simetris seperti ini? Perhatikan bahwa ketika kita punya matriks simetris, cara untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial seperti ini, pertama ya seperti biasa kita di sini diminta untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigennya terlebih dahulu, karena ini akan menjadi masalah vektor eigen dan nilai eigen ya. Nah, pertama untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen, kita cari terlebih dahulu persamaan karakteristik dengan cara kita lihat di situ determinan dari A min lambda I itu sama dengan 0, dibuat ini sama dengan 0, atau A min lambda I itu kalau kita lihat di sini A-nya berarti di sini 1 minus lambda, minus 2, 2, minus 2 di situ 1 min lambda, min 2 tetap, 2, min 2, terus ini 1 min lambda. Jadi kalau kita hitung determinan dari sini, ya kemudian kita manipulasi aljabar sedikit, nantinya kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Min dari lambda plus 1 dikuadratkan, lambda minus 5 sama dengan 0. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki multiplisitasnya 2 di sini ya untuk lambda plus 1 di situ. Jadi di sini dapat multiplisitasnya 2, artinya apa? Artinya untuk nilai eigen yang ini lambda 1 itu sama dengan lambda 2, yaitu min 1. Dari sini lambda plus 1 sama dengan lambdanya min 1 ya, untuk sama dengan 0. Kemudian lambda 3-nya di situ 5, artinya untuk lambda yang nilai eigen min 1 itu multiplisitasnya ada 2 di sini ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita hitung ya untuk lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1, kalau kita hitung min 1 itu kita substitusikan ke sini ya karena kita mau mencari apa? Mencari bentuk solusi dari persamaan linear homogen. Ya, kita lihat di sini kita yang ingin kita cari. Yang ini kita cari itu bentar ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kita ingin mencari ini kan A minus lambda I gitu. Kemudian K ya, itu sama dengan 0. Atau kalau kita lakukan perluasan ya, perluasan matriks, ini A plus I jadinya. Karena apa? Karena di sini lambdanya adalah min 1. Jadi nantinya di situ menjadi A plus I ya, A plus I kemudian K sama dengan 0. Nah, artinya di sini untuk mencari K, kita akan melakukan OBE ya di situ. Kita lakukan OBE. Jadi di sini A plus I-nya kan ini 1 dikurangi lambdanya adalah min 1. Ya, lambdanya adalah min 1 berarti itu atau ini A itu kan yang ini ya 1 yang ini A-nya ya. 1 min 2, 2. Jadi ini 1 ditambah I itu kalau 3 kali 3 berarti kita mempunyai ini 100 010 001. Nah, sehingga nanti kalau ditambahkan dengan A ini akan menjadi satu yang diagonal itu jadi 2 ya. Ini jadi 2 2 2. Sisanya adalah 2 minus 2. Yang ini min 2 2 min 2 dan seterusnya ini tetap ya. Nah, kan kita perluas dengan ini ya bagian konstantanya di sini B. Jadi kita mau mencari A kemudian 0. Nah, ini kita lakukan OBE ya. Kita lakukan OBE. Nanti kita punya di sini ternyata hasilnya setelah kita lakukan OBE
ini akan memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Ya dari sini juga kita bisa lihat ada dua baris yang sama, yaitu ini 2 minus 2 2, ini 2 minus 2 2 ya. Jadi nanti di operasi baris elementer ya tidak saya detailkan di sini. Kalau perlu pembahasan tentang OBE bisa dilihat di playlist mata kuliah aljabar linier ya. Di channel ini juga ada mata kuliah aljabar linier yang membahas tentang operasi baris elementer. Silahkan untuk dilihat di situ, nanti saya akan sertakan playlistnya di deskripsi ya, atau nanti muncul juga di pojok sini. Oke, nah nanti setelah dilakukan operasi baris elementer, kita mempunyai bentuk yang seperti ini, 1 min 1 1. Apa artinya? Kalau kita kembalikan ke bentuk awal ke sini ya, ke sini, maka kita akan memperoleh dari situ keterangan bahwa untuk baris pertama kita akan memperoleh K1 min K2 ditambah dengan K3 di situ ya. K1 tambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. Atau dalam hal ini kita punya K1 sama dengan K2 dikurangi dengan K3. Nah, kita punya ini. Jadi K2 dikurangi dengan K3. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat apa hasilnya. Mungkin ini saya perlu dihapus terlebih dahulu bagian yang ini. Kita akan gunakan untuk menghitung ya. Oke. Ya, kita gunakan untuk menghitung ini. Jadi kita sudah punya K1-nya sama dengan, saya tulis di sini K1-nya sama dengan K2 dikurangi dengan K3 ya. Oleh karena itu, di sini kita peroleh misalkan aja, karena ini yang bebasnya siapa? Yang bebasnya di sini baris nolnya ada di pertama, ini kolomnya nggak ada yang kolom nol, berarti di sini ada yang baris pertama dengan baris kedua dengan baris ketiga itu bebas. Jadi kita misalkan aja, misalkan K3-nya sama dengan P misalkan ya, atau S, kemudian K S PQRS ya udah nggak apa-apa. K3-nya sama dengan S misalkan, kemudian T-nya jangan ya, SR berarti K3, K2-nya kita misalkan R. Nah, sehingga nanti kita punya di sini adalah K1, K2, K3 itu hasilnya di sini berarti K2 berarti R, K1-nya adalah R min S ya. Kemudian berapa? K2-nya itu adalah R, kemudian K3-nya adalah S. Atau kalau kita tulis ini dipisah ya. Jadi ruang solusinya ini dibangun oleh dua buah vektor, yaitu nantinya kita akan memperoleh R dulu atau R dulu ya. R ini yang K2. R dulu misalkan kita mempunyai apa ini namanya R itu di sini ada 1, kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 0 untuk R ya. Ditambah dengan untuk S. S-nya ini di sini ada min 1, kemudian di K2-nya nggak ada S-nya. Ini S untuk S di sini. Kemudian S yang ini ada K3-nya S, berarti di sini ada 1 di situ ya. Oke, nah ini dibangun berarti ruang solusi si K1, K2, K3 itu oleh dua basis, yaitu 100 min 101, yaitu nolnya atau ruang nulitas ya. Ini kan ada nulitasnya berarti 2 di situ. Oke, 110 min 101. Oke. Tapi yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan itu adalah K1, K2, K3-nya berapa ya. Kita bisa ngambil pilihan karena R dengan S ini adalah suatu parameter. Ya, jadi kita bisa bebas memilih di sini antara R dengan S secara simultan. Misalkan kita pilih saja secara bersamaan untuk yang pertama si R-nya adalah 1, misalkan R sama dengan 1, kemudian S-nya sama dengan 0. Kalau S-nya 0 berapa? Jadi yang ini suku yang kedua kan 0, tapi ya nggak masalah karena di sini K1 sampai K3-nya bukan solusi 0 kan, ya. Karena masih ada R di sini. Kalau R-nya 1 berarti ya kita punya di sini K1, K2 dengan K3-nya apa? Sama dengan ini 110 kan, 110. Oke, ini kalau kita pilih R sama dengan 1 dan S sama dengan 0. Lalu kalau kita pilih lagi
Ini yang kedua, pilih lagi R-nya misalkan 1, kemudian S-nya juga sama dengan 1. Sehingga kita akan memperoleh apa? K1, K2 dengan K3-nya apa? Di situ kalau ini 1, R dengan S-nya 1, berarti ini 1 ditambah min 1 itu adalah 0. Kemudian ini 1 ditambah ini 0 tetap ya, jadi ini 1. Kemudian ini 0 ditambah 1. Jadi di sini hasilnya 1. Oke, jadi kita punya dua buah vektor sekarang ya. Di sini kita punya dua buah vektor untuk apa? Untuk satu nilai eigen tadi ya. Padahal min 1 ini atau nilai eigen min 1 ini dia multiplisitasnya 2. Jadi ya udah cocok, kita sudah punya apa? Sudah punya dua buah vektor eigen di situ. Jadi vektor eigen yang pertama itu adalah K1, 1, 1, 0, dan vektor eigen yang kedua K2 itu adalah 0, 1, 1. Sehingga perlakuan untuk hal ini untuk solusi basisnya berarti nanti X1-nya itu dibangun oleh K1 kan, di sini adalah K1 dikali dengan eksponen lambdanya di sini adalah min 1 jadi min T. Nah, ini K1, kemudian X2-nya itu adalah dengan K2 dibangunnya. Ini K2, solusi basisnya K2 eksponen min T. Antara X1 dengan X2 dia kan bebas linier ya. Jadi ini kita sebut sebagai solusi basis. Nah, sementara itu kita punya kan ini 3 kali 3, tapi kita masih ada di sini satu nilai eigen untuk lambda 3 sama dengan 5. Kita belum hitung di situ dengan cara yang sama ya, kita lakukan pencarian vektor eigen di sini. Ya, kita perluas ini dengan menggunakan Gauss-Jordan atau OBE, operasi baris elementer. Kita akan memperoleh ini 1 0 min 1 di situ, terus 0 1 1 0 ya. Kemudian di sini ada 0 0 0 0. Nah, ini ada baris 0 dari sini ya. Kita lihat bahwa kita memperoleh apa? Persamaan dari sini. Hubungannya adalah di sini ada K1 kemudian dikurangi dengan K3 itu sama dengan 0, atau dari sini kita punya K1 sama dengan K3 ya di situ. Kemudian yang dari baris kedua kita punya K1-nya 0, kemudian K2. Jadi K2 ditambah dengan K3 ya sama dengan 0, atau dari sini kita mempunyai K2 sama dengan min K3. Nah, ini ada dua persamaan ya. Kalau kita misalkan si K3-nya adalah suatu parameter S misalkan ya, maka kita akan memperoleh apa? Kita akan memperoleh dari situ K1, K2 dengan K3-nya ini sama dengan apa? Sama dengan berarti di sini ada K1-nya 1 ya, kemudian min 1 1 dikali S ya. Jadi K1-nya sama dengan S karena K1 sama dengan K3 di sini. Kemudian K2-nya sama dengan min S, di sini ada karena min 3, kemudian K3-nya sama dengan S. Ini dari pemisalan. Nah, kita sekarang kalau kita pilih S-nya sama dengan 1, maka kita akan memperoleh apa? Memperoleh vektor eigennya di sini adalah apa? K3-nya sama dengan 1 min 1 1. Ya, ini kalau kita pilih di sini pilihnya S sama dengan 1. Jadi kita akan memperoleh ini. Atau secara notasi vektor di sini ada kita tulis K3 yang besar sama dengan 1 min 1 1. Ini pada saat kita memilih S sama dengan 1. Oke. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita sudah punya 3 buah vektor ya, 3 buah vektor eigen. Jadi solusinya di sini tinggal dari sini kita punya solusi basis tadi ya, solusi basisnya apa? X3, jadinya X3, K3 eksponen kali dengan 5, karena ini berkorespondensi dengan vektor nilai eigen 5 ya, 5T jadinya. Nah, inilah X3-nya. Sehingga solusi umum kita bisa tulis di sini, yang ini C1 sekian itu adalah X1 yang berkorespondensi di sini dengan nilai eigen min 1. Ini K1-nya, kemudian ini X2, di sini solusi basis yang kedua, dan yang ini adalah solusi basis yang ketiga. Oke, jadi kita sudah punya ruang solusi sekarang. Untuk solusi umum itu kita lihat kombinasi linear dari C1, C2 sampai C3 yang dibangun oleh ruang vektor-vektor K1, K2 dengan K3. Oke. Nah, itu kalau kita
menghadapi bentuk matriks koefisiennya itu adalah matriks simetri. Bagaimana kalau ternyata matriksnya itu tidak simetri? Ya, matriksnya itu di sini matriks yang tidak simetri. Artinya apa? Artinya di sini dia punya peluang ya. Kalau hanya ada satu vektor eigen, di sini dia akan mempunyai satu vektor eigen dengan yang bersesuaian dengan nilai eigen yang bermultiplisitasnya sebanyak m gitu. Jadi dia punya peluang hanya ada satu vektor eigennya yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 1 yang itu multiplisitasnya adalah m. Nah, lalu kalau misalkan kita hanya punya satu vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan multiplisitasnya m, maka bagaimana cara kita menemukan basis atau solusi basis yang lain gitu. Kita kan butuhnya sebanyak m lagi. Solusi basisnya itu kita butuhkan sebanyak M. Nah, kita lihat polanya bahwa X1 di sini sama halnya dengan yang tadi di sebelumnya, X1 sama dengan ini K11 ini cuman indeks saja. K11 eksponen lambda 1T, ini yang pertama ya. Nah, kalau misalkan basis yang kedua, kita gunakan teknik yang sudah kita bahas di di persamaan yang homogen ya, sistem bukan sistem, tapi orde 2 yang waktu itu kita bahas di orde 2 dengan nilai akar kembar ya, akarnya akar kembar. Nah, kita gunakan teknik itu artinya untuk solusi yang keduanya kita kalikan di sini dengan T. Jadi solusi keduanya itu vektor K21 dikali dengan T. Nah, ini tekniknya kita kalikan dengan T di situ ditambah dengan K22 eksponen lambda 1T ini sama dengan yang yang sebelumnya. Dan seterusnya, kalau sampai M berarti XM itu sama dengan KM1. Nah, ini kita kalikan dengan T, pangkatnya berapa? Pangkatnya kalau di sini kan X2 ya. Di sini X2 berarti di sini pangkatnya 1. Maka di sini T itu pangkatnya adalah M-1. Nah, untuk mempermudah nantinya disubstitusi, ya kita bisa gunakan dibagi dengan M-1 faktorial di situ. Faktorial, jadi ini eksponen lambda 1 ini masih berkorespondensi dengan lambda 1 ditambah dengan KM2 ini Tm-2 dibagi dengan M-2 faktorial eksponen lambda 2T dan seterusnya sampai KMM eksponen lambda 1T. Nah, ini adalah untuk solusi basis ke M. Ya. Nah, KIJ-nya itu sendiri dia adalah vektor kolom yang kita bisa selalu menemukan vektor tersebut. Ya, tapi bagaimana caranya? Nah, caranya saya akan ilustrasikan terlebih dahulu untuk yang 2 saja multiplisitasnya. Ya, jadi kita lihat di sini solusi basis yang kedua. Bagaimana cara kita menemukan solusi basis yang kedua? Andaikan kita punya nilai eigen di situ lambda 1 tapi multiplisitasnya 2, namun hanya ada satu vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen yang multiplisitasnya 2 itu. Nah, maka solusi kedua tadi kita bisa melihat bahwa di situ X2-nya sama dengan KT eksponen lambda 1T ditambah dengan P eksponen lambda 1T di situ ya. Nah, lalu K dengan P-nya ini siapa? Nah, tadi di situ pakai indeks ya. Di situ saya pakainya K21 terus ini K22 tapi ya karena dikit sekarang ya kita bisa pakai K dengan P aja. Ya, ini kita pakai K P eksponen lambda 1T ditambah dengan P eksponen lambda 1T. Cara kita menemukan K dengan P bagaimana? Seperti biasa, karena ini adalah tebakan ya, tebakan awalnya, kita substitusikan aja bentuk ini ke dalam sistemnya. Ya, jadi kita punya sistemnya kan, ini K-nya dengan P-nya ya, ini adalah vektor kolom tadi. Nah, kita tebakan solusi yang kedua tadi, substitusikan aja ke dalam bentuk persamaan diferensialnya, yaitu X dot sama dengan AX. Nah, dari sini kan kita punya apa? Di sini kita punya X dotnya dulu dari sini ya tinggal diturunkan X2 dot ya. X2 dot dari situ sama dengan yang ini kita turunkan. Nah, tapi karena ini perkalian ya, perkalian maka kita gunakan aturan kali di sini. Ya, kalau ini nggak ada masalah kalau suku yang kedua. Tapi suku pertama ini kan ada T di sini, kemudian di sini ada eksponen T juga. Berarti ini kita gunakan aturan kali. Pertama kita turunkan dulu suku yang ini misalkan. Jadi kita pakai K di situ. Kemudian eksponen lambda T-nya itu kita nggak turunkan. Ya. Kemudian yang keduanya di situ kita pakai
Ini ditambah dengan, ini sekarang kita turunkan yang ini jadinya. Jadi kita KT-nya tetap KT, ini yang turunan ini adalah lambda 1 eksponen lambda 1T. Lalu ditambah dengan turunan yang keduanya di sini adalah P, ya. P, kemudian ini ada lambda 1, ya, eksponen lambda 1T. Nah, ini adalah turunan suku keduanya di situ. Nah, inilah X dot-nya. Berarti kalau kita samakan di sini, substitusikan ke dalam sistem, ya nantinya kita akan memperoleh ini ada X dot sama dengan AX. X-nya yang ini tadi. Berarti kita akan punya di situ X dot-nya yang ini, AX-nya kan berarti apa? Saya tulis di sini aja, AX-nya sama dengan A dikali dengan X. X-nya di situ adalah K T eksponen lambda 1T ditambah dengan di sini ada P eksponen lambda 1T, ya. Eksponen lambda 1T, kemudian ya udah ini ya, P eksponen lambda 1T. Oke. Nah, ini berarti X dot sama dengan AX. Berarti kalau kita lihat di sini X dot sama dengan min AX sama dengan 0 ya. Ya udah ini kita kurangi aja, dan nanti bentuknya dia akan memperoleh bentuk seperti ini jadinya. Ya. Kita akan memperoleh AK min lambda 1K di situ dikali dengan T eksponen lambda 1T. Jadi yang T eksponen lambda 1T-nya kita keluarkan. Ya, di sini ada T mana yang ini T eksponen lambda 1T. Nah, ini ada K. Kemudian di sini ada AK ya. Ini ada AK. Kemudian ini ada lambda 1T. Nah, jadi nanti ini kan karena ini kita kurangi tadi, ya, biar sama dengan 0. Ini yang ini kita kurangi. Ya, jadi ini yang ini X dot dikurangi AX sama dengan 0. Ini sama dengan, nah nanti kita memperoleh bentuk ini. Ya, dari situ. Kemudian perhatikan bahwa eksponen lambda 1T di sini tidak pernah 0 kan. Ini eksponen lambda 1T juga tidak pernah 0. Jadi satu-satunya peluang yang mungkin persamaan ini agar dia 0 adalah buat ini 0, ya. Ini buat 0, kemudian buat ini juga sama dengan 0. Ya, sehingga dari situ kita memperoleh apa? Kita memperoleh dua buah persamaan ya. Jadi yang ini AK min lambda 1K atau lambda 1IK di situ sama aja, K-nya kita keluarkan. Itu sama dengan 0, artinya ini adalah vektor eigen yang pertama kan, K itu vektor eigen. K ini adalah vektor eigen yang pertama dari lambda 1 yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan ya ini belum ada ya. Oke, kemudian yang kedua di sini untuk mencari P, kita selesaikan hubungan yang kedua ini ya. Jadi kita punya A min lambda 1I kali P di situ karena P-nya kita keluarkan. Ini sama dengan K di sini. Ya, sama dengan K. K-nya dari mana? Dari yang ini. Ya, K yang sudah dicari. Jadi algoritmanya kita cari dulu vektor eigen yang pertama, lalu nanti kita untuk mencari vektor eigen yang kedua yaitu P, kita selesaikan di situ dengan melibatkan vektor eigen yang pertama yaitu K di sini sama dengan K. Nah, dari sini nanti kita selesaikan untuk P, dapat jadinya dua buah vektor eigen. Jadi nanti karena kita punya nilai eigen dengan multiplisitasnya 2 ya, dengan multiplisitasnya 2, maka di sini sudah lengkap, kita sudah mempunyai juga dua buah vektor eigen. Nah, kenapa kita harus punya 2 ya? Itu mungkin ada yang bertanya. Kenapa kita harus punya 2 gitu vektor eigennya ya? Karena kalau dari sini lambda 1 yang multiplisitasnya 2, kemudian kita punya 1 vektor eigen, berarti untuk membangun ruang solusi itu kita akan kekurangan ya, akan kekurangan basis di situ. Basisnya masih kurang ya. Karena kalau kita punya 2 kali 2, misalkan kan ini kemungkinannya kita punya vektor matriks koefisiennya misalkan 2 kali 2. Ternyata berarti dimensi yang harus kita buat adalah di dimensi 2 kan ya. Sehingga nanti kita membutuhkan basisnya basis 2 basis gitu. Ya, kita butuh 2 basis. Tapi sementara di sini kita punyanya nilai eigennya multiplisitasnya 2, namun kita baru punya 1 vektor eigen, artinya calon basisnya itu atau vektor solusi basisnya itu nantinya akan hanya punya 1. Padahal harapan kita itu adalah membangun di ruang
dimensi 2, berarti kita harus mempunyai 2 buah solusi basis di situ. Maka kita di sini mencari solusi basis yang keduanya, X2-nya. Nah, caranya seperti ini tadi. Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita punya masalah sistem persamaan diferensial linear homogen, ya ini X dot sama dengan ini ada 3 minus 18, 2 min 9. Di sini kita berbicara di 2 dimensi ya. Ini di matriks 2 kali 2 saja. Di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat solusinya untuk menyelesaikan ini, kita seperti biasa kita mencari terlebih dahulu nilai eigen dan vektor eigen. Untuk mencari nilai eigen, kita selesaikan determinan dari apa? Determinan dari A min lambda I, nanti kita akan ketemu dengan persamaan karakteristik. Dari sini kita memperoleh 3 min lambda, min 9 min lambda, dari yang ini ya, A min lambda I. Kemudian ini ada tetap min 18 dan 2, sehingga nanti hasilnya adalah 3 min lambda di sini. Kemudian ini ada min 9 min lambda ya, ditambah dengan 36. Nah, kalau kita selesaikan ini ya, kita gunakan sedikit manipulasi aljabar, nanti kita akan memperoleh lambda plus 3 dikuadratkan. Artinya di sini kita punya multiplisitasnya ada berapa? Ada 2 di sini ya. Multiplisitasnya 2 untuk nilai eigen lambda sama dengan min 3. Jadi dari sini lambdanya sama lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 3 ya. Karena di sini kita punya multiplisitas aljabarnya itu 2. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini ya, kita hitung di sini vektor eigennya, vektor eigen di sini 3 ya. Lambdanya adalah berapa? Lambdanya adalah min 3 berarti di situ ya. Di situ ada minus 3. Jadi nanti di sini 3 min 3 berarti di sini 6. Kalau kita selesaikan untuk di sini kita tulis A plus jadinya ya, plus 3i K itu sama dengan 0, 0. Ini harusnya 0 aja cukup. Oke. Nah, jadi kita punya di sini A plus 3-nya, A di sini A-nya ya. Jadi 3 ini jadi 6, kemudian minus 18, ini 2, terus min 9 ditambah 3, itu hasilnya adalah min 6 ya. Situ. Ini jadinya K1, K2, kemudian ini sama dengan ini 0, 0. Perhatikan bahwa baris pertama itu hanya 3 kali lipat dari baris kedua kan. Jadi ini sebenarnya nggak bebas linier ya, baris satu dengan baris kedua itu nggak bebas linier. Jadi intinya kita punya satu persamaan aja dari sini ya. Ini kalau di OBE dia akan dapat baris 0 nantinya. Ini kita punya 2K1 sama dengan ini 2K1 ya, ini langsung aja 2K1 sama dengan 6K2. Atau K1-nya kita punya berapa? Ini 3K2. Kalau kita misalkan langsung aja ya, nggak pakai SS. Kayak gitu, K2-nya parameter misalkan. Jadi K2-nya kita misalkan adalah 1, maka dari situ kita punya K1-nya sama dengan berapa? K1-nya sama dengan 3 ya. Nah, jadi kita akan memperoleh satu vektor eigen saja dari sini, ya, yaitu K1 sama dengan 3 dengan 1. Ini kalau disusun kan seperti ini. K1 ini K2, jadinya ini 3, ini 1. Jadi kita memperoleh ini. Vektor eigennya cuma 1. Ya. Padahal di sini kita butuh 2 kan, karena kita mau membangun ruang solusi di 2 dimensi. Ya. Berarti kita butuh 2 basis, ya, solusi basis. Ya. Tapi ini dari sini kan hanya yang didapat itu hanya X1 saja. X1 adalah K1, saya tulis K1 saja, eksponen dari lambdanya min 3 T, udah cuman ini aja. Sementara yang keduanya mana? Nah, untuk itu seperti yang tadi kita akan lakukan ya. Kita akan lakukan dari sini misalkan K-nya saya tulis tanpa 1 di situ. K-nya sama dengan 31 dan P-nya itu adalah P1 dan P2 yang akan dicari ya. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh bentuk apa? Bentuk yang ini, persamaan A plus 3IP sama dengan K. Ini yang diselesaikan kan? Ya. Atau dalam bentuk lain kita punya 6P1 dikurangi 18P2 sama dengan 3. Ya, kalau tadi di awal sama dengan 0, ya, ini 2P1 dikurangi dengan 2P 6P2 itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita memperoleh apa? Dari sini kita ambil aja karena ini juga kelipatannya aja kan. Baris pertama kan kelipatan dari
baris kedua 3 kali lipatnya, sehingga ini nggak bebas linear. Jadi kalau di OBE ini akan ada baris 0, atau kalau kita langsung ini kita ambil aja satu persamaan. Misalkan kita ambil 2P1 apa namanya, sama dengan di situ 1 dikurangi dengan 6P2 ya. P2-nya kita misalkan aja ya, kita misalkan nanti, atau kita punya P1 ini sama dengan berapa, yang ini setengah dikurang ini dikurangi, berarti ini ditambah ya, plus, jadinya plus 3P2 ya. Kalau kita misalkan ini misalkan P2-nya sama dengan S, maka kita akan memperoleh bentuk apa? Bentuk dari P1 dengan P2. P1 dengan P2-nya itu adalah yang ini. P1-nya adalah berapa? Setengah. Kemudian ditambah dengan 3 ya, di situ ditambah dengan 3S. 3S. Kemudian yang keduanya P2-nya sama dengan S, berarti di sini 0, sini 1 S ya. Nah, ya udah kita pilih aja yang sederhana, pilih S-nya sama dengan 0 aja, udah. Jadi kita punya P1 dengan P2-nya apa? P1 dengan P2-nya adalah setengah 0. Jadi P-nya itu adalah setengah dengan 0 ya. Jadi P1-nya tadi 1 dan P2-nya sama dengan 1/6. Itu kalau yang dari sini ya, yang dari sini kita akan punya jadinya, atau P ini sama dengan setengah dengan 0 ya, dengan cara yang ini aja. Kita lihat bagian ini. Oke. Nah, dari situ kita memperoleh apa namanya, solusi yang kedua. Jadi solusi yang keduanya sesuai dengan bentuk yang tadi ya, bahwa X2 itu adalah di sini K1 ya, yang tadi berarti K1 kali T, tapi ini udah dikalikan dengan T agar bebas linear ya. Teknik ini diadopsi dari yang sebelumnya di akar kembar. Jadi ini 31 kali T eksponen min 3T. Kemudian ditambah dengan yang ini, P-nya sekarang. P-nya adalah setengah dengan 0 eksponen min 3T. Ya, kita punya solusi keduanya ini, atau basis ya, solusi basis untuk yang solusi basis keduanya ini. Lalu berarti kita sekarang sudah bisa membangun ya ruang solusi di situ. X-nya atau solusi umum. Solusi umumnya kita bisa merupakan kombinasi linear antara yang solusi basis pertama, yaitu di sini adalah 31 eksponen min 3, dengan solusi basis yang kedua, yaitu di sini C2 kali dengan yang ini. Ya, ini K1 T ya. K1 T eksponen yang ini aja, X2-nya. Ini X2-nya. Ini solusi basis yang kedua. Oke. Nah, jadi kita sudah punya bentuk solusi umumnya. Gitu. Ya. Bagaimana kalau ternyata kita punya nilai eigennya 3? Ya, kalau dengan nilai eigennya multiplisitasnya 3, ya kita lakukan bentuk solusinya seperti yang tadi di bentuk umum. Kita gunakan ini T2 di situ dibagi dengan ini 2. Jadi di sini kan 3 3 dikurangi 1 difaktorialkan ya. 3 kurangi 1 faktorial itu kan jadinya 2 aja. Ya, di sini juga 3 min 1 jadinya 3 kuadrat di sini, T kuadrat. Nah, ini adalah bentuknya. Ya, dengan cara yang sama, ya ini X3 kita turunkan, jadi dari sini nanti ada aturan kali ya segala macam itu, sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk dari ini. Kalau kita substitusikan, maka kita akan punya bentuk ini. Jadi A min lambda 1 I dikali dengan K di situ. Jadi nanti dari sini kita akan memperoleh vektor eigen K. Kemudian dari persamaan yang kedua nanti kita akan memperoleh vektor eigen P. Kemudian dari persamaan yang ketiga nanti kita akan memperoleh vektor eigen Q. Ya, untuk detailnya kita abaikan, ya silahkan untuk dilakukan oleh sendiri. Di sini X3-nya diturunkan saja, lalu nanti substitusikan dengan X dot sama dengan AX di sini. Sehingga nanti kalian akan memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Nah, nanti ini KPQ itu ditaruh atau disimpan di X3 di sini, KPQ gitu ya. Kita lihat contoh. Ini contoh ini tidak didetailkan, kita lihat aja hasilnya di sini, contoh alur kerjanya seperti apa. Nah, kita punya suatu sistem di sini, sistem persamaan diferensial X dot sama dengan ini ada matriks koefisiennya dikali dengan X ya. Nah, perhatikan bahwa
di sini kita akan menentukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan ini nilai eigen dan vektor eigen. Nah, kalau kita selesaikan bentuk ini, ya bentuk ini tuh ternyata kita akan memperoleh apa? Lambda min 2-nya itu multiplisitasnya ada 3. Jadi lambda sama dengan 2-nya, lambda sama dengan 2 itu multiplisitasnya 3 nantinya, ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Lalu nanti berarti lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya sama dengan 2. Perhatikan kalau kita hitung dari sini dengan menyelesaikan A-2i ya di situ, A-2i di situ. Nanti kita akan memperoleh vektor eigen K yaitu 1, 0, 0. Ya, tinggal coba sebagai latihan mencari vektor eigennya di sini, silahkan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memperoleh untuk memperoleh P, kita selesaikan A-2i kali P sama dengan K. K-nya udah diperoleh dari yang pertama di sini ya. Jadi tinggal substitusi ke sini sehingga nanti kita akan memperoleh dengan menyelesaikannya ini dengan cara yang sama dengan metode sebelumnya. Kita akan memperoleh P-nya sama dengan 0, 1, 0. Jadi K udah punya, P udah punya. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal apa namanya? Q-nya ya. Jadi nanti kita punya A-2i dikali dengan Q sama dengan P. Kemudian nanti cari dengan metode yang sama seperti sebelumnya, kita akan memperoleh P-nya sama dengan 0 min 6 per 5, 1 per 5. Sehingga dari sini kita mempunyai solusi basis. Di sini coba lihat solusi basisnya. Solusi basis yang ketiga ya. Solusi basis yang ketiga itu ini bentuknya. Ini X3-nya. Ini X3-nya. Lihat X2-nya. Nah, ini X2 dan ini adalah X1. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini X2 ini kan 100. Nah, di sini di X3 100 itu T-nya pangkat 2, jadi ini kuadrat. Nah, di sini 010-nya vektor 010 ini tidak dikalikan dengan T, di sini dikalikan dengan T. Otomatis kita bisa lihat bahwa mereka itu saling bebas linier ya karena tidak saling berkelipatannya di situ. Antara X1, X2 dengan X3 itu berbeda ya. Ini teknik yang digunakan pada materi sebelumnya untuk akar kembar ya waktu itu di persamaan diferensial order tinggi ya. Maka dikalikan dengan ini T ya dan seterusnya. Oke, nah itu adalah materi yang merupakan topik masalah nilai eigen untuk yang berulang ya, cara pengatasinya seperti itu dan ada dua tipe tadi, ada yang matriks simetris untuk koefisiennya dan ada yang non simetris. Bagaimana cara menanganinya? Nah, tadi kita udah bahas seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dan lain topik ya, topik yang berikutnya. Sampai ketemu. Salam matematika.